Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh bertemu lagi pada ibadah kolom 4 Jemaat Gereja pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 ini bertempat di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu sebagai ibadat tatap muka yang kedua. Dan yang akan menjadi kadim pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Rimawanti Wawointana STH, keluarga Daraeng Wawointana, sebagai Pendeta Jemaat Gemim Yudea Palua. Kami undang kadim untuk datang ke sini sambil kita berdiri. Mari kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun langkah kaki kami dari rumah kami masing-masing untuk datang di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu berkaitan dengan ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Palua. Dan kami mau berdoa khusus buat kadim kita, Ibu Pendeta Rimawanti Wawointana STH yang akan memimpin ibadah ini. Biar Engkau menuntun Ibu Pendeta, beri kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya Ibu Pendeta boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga buat anggota Jemaat Kolom 4 yang mungkin dalam persiapan datang ke tempat ini. Biar Engkau mau bantu tuntun langkah kaki mereka supaya boleh tiba di sini dengan tidak kurang apa-apa. Bagi kami yang sudah berkumpul di tempat ini, Engkau mau beri hikmat kebijaksanaan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, mari kita habiskan ibadah di saat ini. Persekutuan ibadah kolom 4 di tengah-tengah keluarga Siamas Delaru Rutin Sulu. Jadilah hanya di dalam nama Allah Tritunggal yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan ibu. Mari kita memuji Tuhan dalam judul Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang Teduh menghadap tatap Bapa-Ku, kunang dan doa sehingga hatiku lega di
kepadanya. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami persembahkan pujian dan syukur oleh karena kasih dan setiamu Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan tiap pribadi, keluarga, bahkan pun persekutuan umatmu yang ada di kolom 4. Sehingga kami dibolehkan lagi olehmu untuk bertatap muka satu dengan yang lainnya di dalam pujian dan penyembahan di saat ini, yang di dalamnya Tuhan ada firman-Mu yang hendak kami beritakan. Tetapi ya Tuhan, kami saat ini datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sebab kami tahu betapa banyaknya pelanggaran yang telah kami perbuat dalam tindakan, dalam perkataan, pun dalam pikiran kami. Seringkali kami lalai untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami tidak mampu untuk setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Entahkah itu dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan usaha kami, tetapi juga dalam setiap pelayanan yang Kau berikan untuk kami. Kami juga Tuhan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama kami. Iri hati, dengki, kesombongan, keegoisan terus mewarnai hari-hari kehidupan kami. Bahkan juga tak jarang kami gagal dengan berbagai rencana-rencana, harapan, dambaan, kerinduan kami. Oleh karena kami mengakui bahwa kami hendak mencapai itu semua dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran yang ada pada kami, daripada kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di malam hari ini, dengan penuh kerendahan hati, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami memohon ampunilah dan kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Baharuilah kehidupan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya malam hari ini kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Ini kami ya Tuhan, dengarkanlah seru sembahyang kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan melakukan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami saat ini, ketika kebenaran firman-Mu akan diberitakan dan dinyatakan. Karena kami rindu untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci ini, untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Maka kami juga bermohon saat ini, Roh Kudus juga yang akan membimbing menuntun kami semua dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan ini, supaya apa yang boleh kami dengar renungkan ini boleh menjadi khotbah yang hidup bagi kami, apalagi dalam persiapan kami untuk mengadakan pemilihan pelayan khusus dan komisi Kompelka Dipra yang ada di tengah-tengah jemaat. Kami yakin bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu Roh Kudus juga yang berbicara atasnya.
supaya firman Tuhan yang hendak diberitakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus firman kehidupan, kami memohonkan doa ini kepadamu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Yang perempuan akan membaca ayat-ayat ganjil, dan semua laki-laki akan membaca ayat-ayat genap. Dalam pembacaan Alkitab ini ada dua perikop, syarat-syarat bagi penilik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken. Kita mulai dengan semua perempuan. Benarlah perkataan ini, orang yang mendengar sebagai penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan pemilu, bukan pemarah, melainkan berdamai, bukan berhamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah, Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia menggugah orang dan jatuh dalam bertransgres. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara seiman dalam hati dan yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat percaya di dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan berluasa. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan melakukan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang berjalan ini kita sebagai warga Gemim dituntun dengan pembacaan Alkitab dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan memang telah beberapa bulan terakhir ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bagi keluarga Gemim memang dipersiapkan untuk membekali setiap kita sebagai warga Gemim, teristimewa sebagai anggota Sidi Jemaat, dalam rangka untuk mempersiapkan kita untuk memilih
calon pelayan khusus dan Pompelka Bipra yang ada di jemaat. Dan tak terasa bagi kita bahwa hampir 4 tahun dalam periode ini, pelayan khusus bahkan pun komisi pelayanan Bipra telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan tanpa terasa juga bagi kita, pemilihan untuk calon pelayan khusus dan komisi pelayan Bipra pun akan terlaksana pada hari Jumat dan Pompelka Bipra pada hari Minggu. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di saat ini di bawah tema memilih orang yang diteladani. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus menulis tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken yang dia tulis teruntuk Timotius yang masih muda tetapi dipercayakan untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Nah, ini tentu saja punya latar belakang tersendiri mengapa sampai surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ini dilatar belakangi karena pada saat itu situasi jemaat terlebih khusus yang ada di Efesus, waktu itu orang-orang cenderung berpikir materialistik. Bahkan guru-guru jemaat pun dipengaruhi dengan pemahaman yang demikian. Bagi mereka, pekerjaan sebagai seorang penilik jemaat atau penatua dan juga sebagai diaken adalah pekerjaan yang dianggap tidak menguntungkan, tidak bernilai, dan dianggap sangat rendah. Tetapi Rasul Paulus dengan suratnya ini, dia mau memberitahukan kepada Timotius, tetapi juga supaya disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Justru dia menganggap bahwa pekerjaan sebagai seorang penilik jemaat, tetapi juga sebagai seorang diaken, punya harga atau jabatan yang sangat tinggi. Karena bagi Rasul Paulus, baik itu diaken atau juga penilik atau penatua, mereka adalah pelayan Tuhan yang bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus memandang bahwa pekerjaan ini adalah sesuatu yang sangat indah baginya. Karena itu Rasul Paulus memberikan syarat-syarat atau kriteria bagaimana seseorang yang akan dipilih untuk menjadi penilik jemaat atau penatua, tetapi juga syarat atau kriteria di mana mereka akan memilih seorang diaken. Dan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya Timotius mengingat atau berdasarkan kriteria yang ia sampaikan, supaya Timotius memilih rekan-rekan pelayan yang akan menopang dia memang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini kita lihat ada 2 hal yang menjadi syarat sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu menyangkut kepribadian dari seorang pelayan. Kalau di sini dikatakan tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, cakap mengajar orang, suka memberi tumpangan, bukan peminum, bukan pemarah tapi peramah, bukan hamba uang, bukan orang yang baru bertobat, punya nama baik di luar jemaat, orang yang tidak bercabang lidah, jangan penggembar anggur dan tidak serakah. Itu menunjuk pada kepribadian dari seorang pemimpin menurut kriteria dari Rasul Paulus. Dan yang kedua, di sini Rasul Paulus mau melihat bagaimana dia hendak menyorot tentang kehidupan keluarga dari seorang pemimpin tersebut. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini atau yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa seorang pelayan Tuhan
penilik atau juga diaken, dia memang harus mempunyai keluarga yang betul-betul dapat mendukung seorang pelayan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan ini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, itu berarti di sini Rasul Paulus memang menyorot secara khusus mereka-mereka yang hendak menopang tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin gereja atau pelayan Tuhan. Bukan hanya kepribadian dari seorang pemimpin tersebut. Dan ini juga yang kiranya akan menjadi perenungan bagi kita. Dan inilah juga yang akan mengingatkan kita semua sebagai anggota sidih jemaat. Bagaimana sebentar kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memilih calon pelayan khusus di tengah-tengah kehidupan berjemaat, khususnya yang ada di kolom 4. Nah, dengan apa yang diberikan ini, secara garis besar kita boleh melihat bahwa Rasul Paulus di sini mau menyampaikan kriteria-kriteria tersebut. Kalau kita melihat secara garis besar, yang utama adalah dia menyorot tentang akhlak atau moral dari seorang pemimpin, tetapi juga keluarganya. Bukan berarti bagi Rasul Paulus tidak penting jika seorang pemimpin itu tidak berkhotbah atau juga tidak mengurus administrasi yang ada. Tetapi dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini bagaimana dia hendak mencapai suatu kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan yang betul-betul punya nilai harga bagi orang-orang yang ia pimpin. Dalam arti kata bahwa seorang pemimpin gereja atau pelayan-pelayan Tuhan, kiranya dia dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh panutan bagi orang-orang yang ia pimpin. Demikian juga dengan keluarga mereka, istri atau suami atau anak-anak dari seorang pelayan yang hendak dipilih. Nah, karena kepelayanan atau kepemimpinan gereja Tuhan, dia tidak akan berjalan dengan sendiri kalau tidak ada topangan dari keluarga yang memang betul-betul orang yang terdekat dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau cuma sosok penatua ataupun sosok diaken yang rajin beribadah, yang mendukung setiap kepelayanan yang ada, tetap terus melakukan tanggung jawabnya, sementara itu istrinya atau juga suaminya atau anaknya dari seorang pelayan khusus kemudian tidak mendukung pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh suami istri atau mama atau papa mereka. Bagaimana mungkin seorang pelayan itu menjadi teladan di tengah-tengah orang yang ia pimpin? Nah, oleh karena itu, antara kepribadian dari seorang pemimpin yang hendak melaksanakan tugas tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan, ini juga akan berhasil ketika anggota keluarganya turut ambil bagian untuk menopang, menunjang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang dia kasih. Semoga firman Tuhan yang terus membekali kita sebagai anggota sidih jemaat betul-betul boleh membekali orang semua supaya pada hari Jumat dan pada hari Minggu nanti orang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan supaya orang dapat memilih yang tepat, karena orang percaya bahwa di kolom 4 ini telah Tuhan Allah siapkan, sediakan calon-calon pelayan khusus untuk memimpin kepelayanan di periode 2022-2026. Pasti ada yang telah Tuhan tentukan, dan karena itu Tuhan yang memakai kita semua sebagai anggota sidih jemaat. Karena itu
mari orang sebagai orang tua, orang mengajak anak-anak kita yang telah wajib untuk memilih, orang terus memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada mereka supaya pada hari Jumat anak-anak kita ada bersama-sama dengan kita untuk menuju ke tempat pemilihan di mana kolom 4 untuk memilih pelayan khusus yang ada. Orang 4 tahun 1 kali untuk periode ini, tapi kalau periode depan 5 tahun 1 kali, kembali lagi seperti dulu 5 tahun. Kalau ini 4 tahun. Karena itu mari orang pergunakan kesempatan yang Tuhan kasih pada orang. Orang berdoa supaya orang sehat-sehat, begitu juga dengan anggota keluarga kita. Supaya firman Tuhan yang boleh kita renung-renungkan ini akan boleh menjadi perenungan, bahan pertimbangan bagi kita untuk memilih seorang pemimpin yang betul-betul dapat diteladani untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ia pimpin, jemaat, tetapi juga menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, tetapi juga memberkati orang semua. Amin. Amin. Mari memberi persembahan. Jadi persembahan sudah tidak dalam bentuk lagi uang sekarang, karena sudah dibagikan lewat sampul, tinggal nyanyi saja. Jadi Mari dia kita memuji Tuhan. Eden BT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh kehidupan kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang ada di kolom 4 sampai saat ini. Perjalanan kehidupan yang telah kami lalui, kami terus meyakini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jika di malam hari ini kami boleh ada lagi dalam satu persekutuan yang menyembah, memuji nama Tuhan, kami yakin ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini merupakan kesempatan yang indah yang telah Tuhan ciptakan bagi kami. Setelah sekian bulan kami beribadah kolom, beribadah jemaat lewat live streaming, tetapi puji Tuhan kami sampai saat ini boleh beribadah tatap muka satu dengan yang lain. Kami sungguh percaya bahwa ini semua bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan kami manusia, tetapi semua ini hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami itu boleh tetap terus kami pergunakan di dalam kami mengajak anggota keluarga kami untuk bertekun, rajin, untuk datang beribadah, kolom ibadah dipra, di kolom tetapi juga di tingkat jemaat. Agar waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, ini benar-benar boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk tetap terus membangkitkan semangat iman kami, agar di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, kami tahu pasti ada banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi.
Tetapi ketika kami selalu dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus, kami sungguh meyakini kami tetap terus dikuatkan, dimampukan, diberi panjang sabar untuk kami menghadapi semuanya itu. Dan kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan kami dengan tetap bersyukur apapun yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah diberitakan di malam hari ini. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami semua percaya Roh Kudus Tuhan tetap terus bekerja untuk terus mengingatkan kami semua yang punya pendengaran yang baik, yang menerima dengan hati kami yang paling dalam, supaya firman Tuhan ini benar-benar boleh kami hayati maknai ketika pada hari Jumat tanggal 15 kami dipakai oleh Tuhan menjadi Allah Tuhan untuk dapat memilih calon pelayan khusus diaken dan penatua yang ada di kolom 4, tetapi juga mereka yang hendak memilih Kompel Kadipra pada hari Minggu. Ya Bapa Sorgawi, ada begitu banyak firman Tuhan yang terus membekali kami sebagai warga Gemeni, bahkan teristimewa kami yang ada di Jemaat Yudea Baldua, teristimewa yang ada di kolom 4. Kami yakin bahwa firman Tuhan tetap terus diperdengarkan oleh Tuhan, supaya benar-benar hati dan iman kami telah siap sebagai anggota sidi jemaat untuk dipakai oleh Tuhan menentukan calon-calon pelayan gereja Tuhan yang hendak melanjutkan tugas dan panggilan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau juga yang tetap terus memberkati semua keluarga-keluarga yang ada di kolom 4, baik kami yang boleh beribadah di saat ini, tetapi juga mereka yang berhalangan hadir, tetapi mereka juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin ya Tuhan bahwa kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap terus melihat, Tuhan tetap terus mengawali perjalanan kehidupan yang kami lalui. Dan ketika Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang kami lakukan itu baik dan berkenan kepada Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap terus memberkati hari-hari kehidupan kami dengan penuh berkat dan kebahagiaan. Ya Bapa Sorgawi, kami pun berdoa, bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Pembokau Pangumanan, yang boleh berhari ulang tahun pernikahan yang ke-23. Tuhan Yesus, Engkau yang terus mengutuhkan kehidupan keluarga hamba-Mu ini, Engkau juga kiranya yang memberkati, menyertai perjalanan kehidupan berumah tangga mereka selanjutnya. Bapak Penatua, Ibu bersama dengan anak terkasih, dalam mereka melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri, dalam kerja, usaha, aktivitas kehidupan mereka, tetapi juga dengan rencana keluarga hamba-Mu ini, apapun itu, semuanya kami taruh hanya ada dalam naungan tangan kasih Tuhan. Kami yakin bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap terus diberkati untuk selama-lamanya. Sukacita keluarga hamba-Mu yang bersyukur disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga untuk kami semua yang mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Apalagi mungkin dikala kami ada dalam penderitaan sakit, kami yakin penyertaan Tuhan selalu ada. Untuk itu Bapa, dari tempat ini kami berdoa, jika ada anggota keluarga, anggota jemaat tempat yang saat ini ada dalam kondisi sakit, tubuh mereka lemah, kami berdoa, kami bermohon Tuhan, Engkau yang akan menjamah organ tubuh mereka yang sakit, karena Tuhan yang menciptakan organ-organ tubuh kami. Tuhan juga yang tetap memulihkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan, supaya itu semua dapat membantu mereka untuk meringankan sakit, tetapi juga
dapat memulihkan kondisi kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, kami pun mau berdoa untuk kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Keluarga Syamas Delaru Rotin Sulu. Memberkati Bapak Syamas dalam tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan baginya, bersama dengan ibu dan anak-anak. Tuhan, buat yang Bapak Syamas lakukan bersama ibu itu berhasil, sukses, sehingga nama Tuhan tetap terus dimuliakan. Dan apapun Tuhan yang direncanakan, yang didambakan oleh keluarga hamba-Mu di tempat ini, Tuhan senantiasa yang buat itu semua berhasil dengan cara dan waktu Tuhan. Kehidupan dari keluarga hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai rumah mereka untuk menjadi tempat kami beribadah di malam hari ini. Keluar masuk pintu rumah mereka selalu ada dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami pun berdoa untuk pelaksanaan pemilihan pada hari Jumat, khususnya panitia yang ada di kolom 4. Tuhan tetap menganugerahkan sehat kuat, hikmat Tuhan tetap terus menuntun mereka. Roh Kudus-Mu pun akan tetap bekerja, supaya panitia pemilihan pelayan khusus yang ada di kolom 4 boleh dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga yang tetap memperhatikan semua anggota Sidih Jemaat yang ada di kolom 4, dijauh-jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, supaya pada hari Jumat nanti semua anggota Sidih Jemaat boleh berkumpul di tempat pemilihan yang telah ditentukan. Dan Tuhan pakai mereka semua untuk menjadi alat Tuhan, dapat memilih hamba-hamba yang akan melayani di periode 2022 sampai 2026. Untuk panitia, pemilihan, pelayan khusus, tingkat jemaat, bahkan semua panitia dari kolom 1 sampai 10 terus ada dalam keberkatan dari Tuhan. Badan pekerja majelis jemaat, mulai dari ketua sampai kepada anggota-anggota, terus ada dalam berkat Tuhan. Roh Kudus Tuhan tetap memampukan mereka untuk dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan selalu persatukanlah mereka, melangkah bersama dalam melaksanakan tugas gereja-Mu yang bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapak Penatua dan Bapak Syamas, bahkan UPKB Pratim Doa yang ada di kolom 4, terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai mereka secara luar biasa, supaya semangat dan sukacita melayani tetap terus ada dalam kehidupan mereka. Dengan topangan dan dukungan dari keluarga mereka masing-masing, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah semua keluarga yang ada di kolom ini. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini, bahkan juga kehidupan kami semua hari ini, esok, dan seterusnya, hamba-Mu serahkan ada dalam pengasihan Tuhan Yesus saja. Ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan pujian Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau sejar hormat semu, muliakan Raja Yesus Tuhanmu. Tiap kaya diberkatinya, namun yang terbaik diminta
memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita berdoa untuk kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena campur tangan-Mu sajalah ibadah Jumat Kolom 4 Gemi Yudea Pal 2 boleh berlangsung dengan baik. Dan kami berdoa khusus untuk Kadin pada malam hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh tertanam di hati sanubari kami yang mendengarnya. Lebih khusus kami akan praktekkan dalam pelaksanaan pemilihan Pelsus di hari Jumat dan pemilihan Bipra di hari Minggu yang akan datang. Berkati kami semua Tuhan, supaya pada hari itu kami boleh menyiapkan waktu untuk datang. Dan khusus untuk Pendeta Rima, dimanapun pendeta pergi dan berada, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, supaya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya, suami dan anak, biar mau diberkati oleh Tuhan dimanapun pergi dan berada. Dan sebentar sekiranya keluarga menyiapkan santap kasih buat kami, biar Engkau memberkati, supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah. Dan kami akan pulang juga sebentar, Engkau mau kawali langkah kami, supaya boleh tiba di rumah kami masing-masing, dan kami boleh beristirahat tidur, dan bangun pagi besok dengan tubuh yang sehat, urat yang baru. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita telah selesai, dan mengatasnamakan seluruh jemaat yang hadir serta kaum keluarga juga mengucapkan terima kasih buat Kadin Ibu Pendeta Rimawanti. Dan ini merupakan ibadah pelayanan di Kolom 4 yang kedua kali. Karena yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah keluarga umur. Dan sebagai informasi buat kita semua, pada hari Sabtu kemarin Pendeta Altobeli Sumblang sudah 100% berpindah di jemaat Kemimiarden, dan kami turut bersama-sama juga Pelsus Kolom 4, bahkan Pelsus yang lain dan anggota jemaat yang lain yang dipimpin langsung oleh Ketua BPMJ Ibu Pendeta Jacqueline Soan Warusminat untuk mengantar barang itu, dan diterima langsung oleh jemaat Kemimiarden melalui sekretaris BPMJ-nya Bapak Penatua Hendrik Perumpis. Jadi mulai hari Minggu kemarin ini pendeta sudah turun di sana. Karena minggu kemarin masih beribadah juga dengan kita di kolom. Dan informasi untuk Pendeta Rima juga sudah masuk di pastori lantai 1. Jadi biasanya kantor, sekarang kantor sudah di Yodia Center lantai 1. Jadi walaupun masih ada hampir tak salah masuk kita tadi situ, tapi pas Penatua Rudi langsung arahkan karena dia tahu kita mau masuk salah. Jadi mulai tadi orang Pelsus sudah persiapan doa di Yodia Center lantai 1. Untuk selanjutnya, karena berhubung hari Jumat minggu berjalan ini kita melaksanakan
pemilihan Pelsus, dan di kolom ini yang bertanggung jawab itu adalah Ibu Pelin Lesar, keluarga Winurungan Lesar, dan saat ini akan menyampaikan informasi kepada kita sekalian berkaitan dengan pemilihan itu. Tempat di mana, jam berapa, siapa-siapa yang mau pilih nanti akan disampaikan oleh Ibu Pelin. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Pelin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Sehat sekarang mahal sekali, jadi kita bersyukur sekali kalau kita semua ini dalam keadaan sehat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Penatua bahwa kita akan mengadakan pesta iman di hari Jumat tanggal 15 Oktober secara serentak sesinode. Jadi kita akan memilih Penatua dan diaken. Jadi kita sekarang menggunakan istilah diaken untuk siamas. Kita membiasakan menggunakan kata diaken. Dan untuk hari Jumat kita akan melakukan pemilihan Penatua dan diaken secara serentak akan dibuka dengan ibadah pada jam 3 sore secara sinodal ya. Jadi kita akan mengikuti ibadah untuk Pelsus dan panitia akan beribadah di gereja jam 3 dan anggota jemaat secara bersama-sama juga jam 3 melalui live streaming. Dan untuk pengaturan pemilihan di kolom kita akan dimulai jam 7 Malam. jam 7 malam. Jadi setelah ibadah kita tidak langsung memilih, kita menunggu sampai jam 7 malam. Bertempat di keluarga Tumbol Mongilala ex pastori. Jadi ex pastori. Ya, ex pastori dari kan pendeta tinggal akan dulu. Pendeta sudah pindah kemarin ke kosong. Jadi saya dan Pelsus akan menyiapkan tempat itu. Atas persetujuan ya. Atas persetujuan jadi tempat. sudah meminta kepada keluarga Tumbol Mongilala melalui Ibu Lita dan Ibu mengizinkan untuk dibuatkan tempat pemilihan hari Jumat jam 7 malam. Dan kita akan memilih kalau forum. Jadi jumlah sidi jemaat yang ada di kolom 4 kolom 4 39 sidi jemaat, 2/3 dari sidi jemaat harus ada. Jadi 2/3 dan 39 ini harus hadir secara fisik, baru kita mulai itu pemilihan. 26 orang. Jadi 2/3 dari 39 orang dan 39 sidi jemaat adalah 26 orang. Kalau kita hitung di sini belum quorum. Tugas dari anggota keluarga. Jadi mohon kepada anggota keluarga, kami juga akan mengunjungi keluarga-keluarga yang belum hadir saat ini untuk menyampaikan undangan, dan yang sudah hadir malam hari ini sudah akan kami sampaikan, dan mengajak jemaat kolom untuk boleh hadir tepat jam 7 malam. Kita akan mulaikan setelah forumnya. Kalau tidak forum, Pak, kita sampai jam 7 sampai jam berapa? 9 malam dapat time. Iya. Kita menunggu sampai jam 9 malam. Nah, jadi ada persiapan makan. Sama saya Pak Pelsus sediakan makan malam. Sesuai adat. No? Iya. Kita akan menunggu sampai jam 9 malam untuk mencapai quorum. Dan kalau tidak quorum, kita akan tunda. Kalau secara aturan ya, aturan dari sinode bahwa penundaan
paling sedikit 60 menit dan paling banyak 7 hari. Dan kita memilih sepakat seluruh dari kolom 1 sampai kolom 10 memilih tunda 1 kali 24 jam besoknya hari Sabtu. Jam 3 di tempat yang sama. Ya. Jadi hari Sabtu kita akan memilih, jika di hari Jumat tidak quorum, kita tidak memilih, tidak bisa memilih kalau tidak quorum. Kita tunda di hari Sabtu jam 3. Kalau di hari Sabtu tidak lagi ditentukan oleh quorum. Seberapapun yang hadir jalan. Dan hasilnya setengah tambah 1. Jadi kalau yang hadir 6 orang, 4 orang. 4 orang. Jadi kita tidak untuk hari Sabtu kita tidak menunggu quorum lagi. Jadi kita hanya langsung seberapa yang hadir langsung memilih. Jadi sekali lagi kami berharap mohon kehadiran jemaat kolom kalau boleh jam 7 malam di hari Jumat, dan kalaupun tidak dapat dilaksanakan hari Jumat, kita akan menunda hari Sabtu jam 3 sore. Dan mungkin saya boleh membacakan anggota SIDI jemaat yang 39 orang. masuk dalam data sheet Gemim dari Sinode. Jadi ini ada 39 orang. Pertama, Bapak Jeffrey Andre Delaru. Kedua, Ibu Lydia Floria Rotinsulu, lengkap nama di sini. Lydia Floria Rotinsulu. 3, Naomi Bulan Novianti Delaru. 4, Firkino Dondo Kambe. 5, Astrid Carolina Manaronso. 6, Insinyur Chris Membukal UT. 7, Insinyur Novriana Amelia Pangemanan MT. 8, Abraham Steinman Gauss Reisian Pembukal. 9, Novita Pangemanan. 10, Novita Kalo. 11, Anica Uli. 12, Hani Karel Kalengkongan. 13, Megi Yulike Mumu. 14, Yose Marcelino Rainer Mandeng. 15, Resti Hanatasya Waworuntu. 16, Herman Monika. 17, Vivi Fani Pola. 18, Matius Randanan. 19, Magdalena K. Kanan. 20, Patrick Somalinggi. 21, Noli Sunge. 22, Aleta Stin Sumese. 23, Aldi Ferdinand Sunge SH. 24, Andri Tanakota. 25, Terry Matahurila. 26, Natalsha Casey Tanakota SE. 27, Indriani Sarce Tanakota. 28, Windy JD Winerungan SE. 9, Audi Alexander Tuyuale. 30, Sinta Hirot. 31, Nofrian J Tuyuale. 32, Riani Kaulul. 33, Budi Tuyuale. 34, James Alan Pope Tumbol. 35, Yunita Rosita Evi Mengilalan. 36, Riedel Hildebrand Tumbol. 37, Octavianus Johan Wempi Waworuntu. 38, Dece Kumenits. 39, Colin Besar. Jadi awalnya ini 41. Kemudian termasuk anak mantu saya bukan SIDI jemaat, walaupun tercatat sudah ada di SID Gemim, tapi belum SIDI karena dia dari Betani masuk di Gemim. So, waktu menikah dia masuk di Gemim. Jadi kalau di Betani kan tidak ada SIDI. Walaupun kita sendiri belum tanya pada dia, so SIDI atau enggak, maka kita tahu pasti tidak SIDI. Jadi kita umumkan di rapat bahwa dia mesti keluar. So, karena pelaksanaan pemilihan ini undangannya sudah ada, yang hadir sekarang saya akan bagi. Dan sekali lagi
mohon kehadiran kita di hari Jumat jam 7 malam. Kita karena jangan kita berlama-lama lah, karena semua pada lelah ini. So jam itu perlu istirahat, apalagi musim COVID begini tuh pendeta mesti banyak istirahat, karena kalau orang kurang istirahat memicu kita sakit. Cuma sakit kepala bawa di rumah sakit dan bilang COVID. Ya. Jadi orang usahakan Sehat. pakai badan pahit terus karena badan terus. Sehat. Jadi bagus saya dumar betul. Bagus saya dumar betul. Kurang jaga terhadap kesehatan sambil memohon kiranya anggota jemaat bantu semua ini dalam doa, karena yang paling pokok orang mesti berdoa. Karena mudah-mudahan dan kita yakin di kolom 4 ini aman-aman untuk pelaksanaan. Biar di kolom-kolom lain ada riak-riak sadiki, orang di kolom 4 aman-aman. Jadi boleh satu kali jalan, sunat pakai 2 kali lari gitu. Jadi mudah-mudahan orang ini bantu dalam doa, semua bisa terjadi dengan baik kalau kita berdoa. Dan setelah ibadah gereja jam 3, sebelum kita memulai di jam 7, kita tidak ibadah lagi, mungkin dibuka dengan doa. Kalau sudah quorum ya, begitu juga hari Sabtu kita buka dan tutup dengan doa. Kita memulai. Jadi mungkin itu diserahkan ke Pelsus untuk doa buka tutup nanti di Jumat dan Sabtu. Dan mohon bantuan Pelsus untuk panitia, karena panitia kan harusnya 2, Ibu Meita, tapi Ibu Meita sudah pindah karena pendeta sudah pindah, tinggal saya sendiri. Jadi saya mohon bantuan dari Pelsus untuk bantu panitia di hari nanti. Besok juga mau antar undangan kan kurang kawan. Oh boleh, besok dia dulu besok. Iya. Yang ada sekarang saya mau serahkan. Iya, tapi itu yang tidak datang kan pasti paling lambat besok tuh terima. Mudah-mudahan dia waktu besok. Dan berusaha biar malam. Iya, biar malam kurang berjalan. Jadi demikian penyampaian dari panitia. Terima kasih diserahkan kepada Pak. Jadi terima kasih kepada Ibu Pauline Lesar sebagai perwakilan panitia pemilihan Pelsus di kolom 4. Jadi sekali lagi diingatkan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun tatap muka, orang berdoa bersama supaya ini juga menjadi catatan sejarah kalau bisa, bahwa tanggal 15 Oktober bisa ada 26 orang itu, karena 4 tahun lalu juga kolom 4 tidak quorum, jadi kami laksanakan 1 minggu sesudah ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan sejarah di periode ini bahwa orang semua hadir, 26 orang dari 39. Memang ini pergumulan bersama karena setiap ibadah kolom juga paling tidak cuma ini gak hadir. Nah, mudah-mudahan di hari Jumat karena gerakan Roh Kudus orang boleh hadir, karena ini tanggung jawab iman, bukan cuma orang pribadi tapi semua. Karena sudah tercatat di kolom, jadi kalau boleh juga kewajiban datang. Kalau ini pemerintahan yang nyada iko pemilihan yang boleh ambil fasilitas, tapi ini Pelsus, jadi cuma kerelaan, ya toh. Kalau ada sanksi lain, misalnya dia nak iko pemilihan, sudah ada surat keterangan kolom, kita setuju begitu. Tapi selama ini belum diputuskan di sidang bahwa orang yang kena hadir apa itu sanksi begitu. Tapi ini lepas dari itu, karena so terdaftar di kolom nama Rijo sebagai penatua kolom, menghimbau kepada kita semua sudah datang berdoa dari rumah, so tahu siapa dia mau pilih. Oke, pilih diri sendiri juga boleh, yang penting siap, ya toh, karena orang tidak hadir pun bisa dipilih, tapi orang yang tidak hadir tidak bisa memilih. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Syamas Jeffrey Delaru. Silakan.
Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh beribadah tatap muka terbatas dan lewat juga live streaming. Terima kasih sebesarnya buat Pendeta Rima Wawintana yang boleh memimpin akan ibadah di tempat kami ini, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menginformasikan untuk kegiatan kita pada hari Jumat dan hari Minggu, dan lebih teristimewa kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Yudia di Kolom 4 yang boleh bersama-sama ibadah tatap muka pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan mohon tunggu sebentar ada pelayanan ala kadarnya dari kaum keluarga. Terima kasih. Pengumuman tambahan ibadah Kolom 4 berikutnya hari Minggu tanggal 24 Oktober, karena hari Minggu tanggal 17 ada pemilihan Dipra, bertempat di rumah keluarga Kumbul Menghilang. Jadi tadi lobby Pak Ibu. Jadi ini ibadah tatap muka yang ketiga akan dilaksanakan di rumah keluarga Kumbul Menghilang, tepatnya hari Minggu tanggal 24 Oktober. Dan ibadah selanjutnya tanggal 31 Oktober. Jadi bulan ini 31 orang akan beribadah di rumah keluarga Sungai Sumesi. Jadi karena belum terjadwal secara tertulis, jadi cuma lewat lobby-lobby rohani, ya. Jadi lobby-lobby rohani. Jadi nanti di pas ibadah berikut akan di-lobby lagi 2 periode ke depan, ya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan boleh hadir pada hari Jumat tanggal 15 untuk pemilihan Pelsus, dan hadir ibadah tanggal 24 Oktober. Jadi jika Tuhan berkenan tanggal 24 Oktober sama tahu sama si Pelsus di Kolom 4 dan sama Penatua Mitra di jemaat, ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.